Nah, pemirsa Aci Tenggara Channel yang dirahmati Allah, acara ngampikan telah selesai. Dan pihak laki-laki ini pulang ke rumah. Lalu pertanyaannya, kapan orang tua kandung si perempuan ini mengetahui bahwa anaknya sudah dilamar orang atau sudah diampikan orang? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Saskedang di Aceh Tenggara Channel. Channel yang selalu menyajikan tentang sosial budaya dan wisata di Kabupaten Aceh Tenggara. Sobat Aceh Tenggara Channel yang dirahmati Allah, lama sudah tidak ketemu kita di channel ini. Kali ini saya ingin mendiskusikan kepada sobat sekalian tentang budaya alas atau adat alas, yaitu ngampekan. Ngampekan adalah suatu proses pra perkawinan atau pranikah. Suatu lamaran seorang laki-laki kepada seorang gadis, di mana laki-laki tersebut kurang disetujui oleh pihak perempuan atau orang tua kandung daripada si perempuan. Makanya si laki-laki melamar perempuan itu dengan cara ngampekan, yaitu melalui saudara dekat daripada perempuan tersebut. Apakah itu pakciknya atau wancutnya atau abang kandungnya. Bila orang tua kandungnya mengetahui kejadian ini, maka perkawinan ini bisa batal atau lamaran ini bisa batal. Normalnya melamar itulah dengan cara pinang, yaitu pihak keluarga laki-laki melamar pihak perempuan langsung kepada pihak orang tua kandungnya. Tetapi ngampekan ini adalah dengan cara yang agak ekstrim sedikit lah, kira-kira begitu. Ya, melamar melalui bukan dari orang tuanya, tapi melalui daripada saudara dekat daripada si gadis. Biasanya acara ngampekan ini itu dilakukan pada pagi hari hingga menjelang cigo. Cigo itu menjelang zuhur. Namun saat ini dengan keadaan sesuatu atau bagaimana, kebanyakan orang ngampekan itu pada malam hari. Mengapa malam hari? Ya mungkin karena si pihak laki-laki ini malu dilihat orang ngampekan pada siang hari. Tapi sebenarnya itu adalah pada orang-orang dulu itu itu di pagi hari waktunya atau menjelang cigo. Sobat Aceh Tenggara Channel yang dirahmati Allah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ngampekan ini, yaitu terutama adat istiadatnya, tata caranya. Biasanya ngampekan itu disertai oleh seorang orang tua. Kenapa diikuti oleh seorang orang tua? Karena orang tua ini mungkin mengetahui kebiasaan atau adat istiadat, memahami etika cara ngampekan tersebut. Kemudian ditemani oleh beberapa orang teman pemuda ini untuk melamar si perempuan dengan cara ngampekan tadi. Itu yang paling perlu diperhatikan. Dan pakaian orang yang ngampekan ini, pihak laki-laki ini harus pakaian sopan. Biasanya itu berpakaian dengan menggunakan sarung. Walaupun sudah memakai celana, dia juga mengenakan sarung. Rombongan ngampekan ini yang 3 atau 4 orang tadi memakai dawak lolo namanya. Dawak lolo itu kain sarung gantung yang dipakaikan yang tidak sampai ke mata kaki. Jadi itu kira-kira. Dan memakai pecinya peci hitam. Maka di situ nanti akan disampaikan hasrat daripada laki-laki ini kepada perempuan. Dan yang paling penting lagi adalah membawa kampil yang isinya adalah pakan sirih, makanan sirih. Kalau bidang orang alas itu sabungan silima-lima, yaitu sirih, pinang, tembakau, gambir, dan kapur. Kampil itu, tempat sirih tadi itu dibalut dengan kain atau dengan ulam bulu. Ulam bulu itu ikat kepala sorban laki-laki untuk pakaian adat orang laki-laki yang berwarna merah tersebut. Itu biasanya. Si gadis menunggu di tempat saudaranya ini. Biasanya itu ditemani oleh teman akrabnya.
Sebelum rombongan mengampikan ini, si gadis sudah menceritakan kepada pak ciknya ini atau kepada abangnya atau saudara dekatnya ini yang punya rumah tersebut. Apa hal kira-kira kan begitu. Biasalah, mungkin sudah ada sepakat-sepakat yang lain yang harus dibicarakan. Dan si orang tua ini menyampaikan maksud daripada si pemuda ini. Nah, pemirsa Asia Tenggara Channel, yang menjadi pertanyaan adalah kapan orang tua si gadis ini mengetahui bahwasanya anaknya sudah dilamar atau sudah diampikan. Maka tanda-tandanya adalah bahwasanya anak perempuan ini sudah diampikan orang. Si anak gadis ini yang sudah diampikan tadi membuat sinyal atau tanda, yaitu meletakkan beras satu bambu di atas peti beras dan air di dalam ceret. Si orang tua melihat beras ini dan ceret di atas peti ini akan menjadi kaget, apa gerangan ini. Selayaknya karena orang tua ini sudah paham, maka si orang tua ini, biasanya si ibu ini menanyakan kepada anak gadisnya, apa maksud kamu itu ada beras dan ceret di atas peti? Maka si anak gadis ini menjelaskan dengan rasa takut dan malu. Dia menceritakan bahwa tadi malam dia sudah diampikan oleh si Polan. Sebagai orang tua tentunya kaget karena anaknya sudah diampikan dengan orang yang kurang kira-kira yang tidak dia sukai. Tapi apa boleh buat, namanya sudah, kalau anak sudah meminta untuk dinikahkan, maka hukum agamanya juga harus cepat-cepat dinikahkan. Kemudian si ibu akan melaporkan kepada orang tuanya, kepada bapaknya atau ayahnya bahwasanya anaknya sudah diampikan. Nah, orang tua ini atau orang tua si gadis ini akan memanggil tempat yang diampikan tadi, apakah pak cik atau abangnya tadi. Biasanya abang atau pak cik itu karena takut mungkin dimarahin, maka mereka mengutus bambrunya si gadis ini atau suami bibik dari si anak gadis ini. Karena dalam suku adat Alas biasanya itu bambru itu adalah mediator suatu perkara di dalam suatu keluarga besar. Maka dijelaskanlah bahwasanya si gadis ini atau si I ini sudah dilamar orang atau sudah diampikan. Maka berundinglah semua keluarga besar untuk diadakan meradat. Sobat Asia Tenggara Channel, demikian sekelas cerita tentang ngampikan. Mungkin banyak kekurangan daripada cerita saya ini, mohon ditambahi. Lepas nyambat tadi nulihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.